yaitu presentasi garis besar dari kelompok. Presentasi pertama yaitu dari kelompok Renata. Persilakan, Renata. Semangat. Wah. Semangat. Lisa. Halo. Yang pertama, mengapa memilih PKMM? Ini nggak harus aku kan yang jawab, boleh lain ya kan? Apa harus aku sih? Kota kelompoknya. Oh iya, tunggu sebelum itu minta tolong ke teman-teman untuk mengaktifkan kamera ya, kayak Renata. Mantap. Jadi aku juga tahu nih kalian udah mandi apa belum sebenarnya. Ayo dihidupin kameranya. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain hidupin, Renata bisa jawab dulu. Kenapa milih PKM? Teman-teman. Oke, aku mau jawab ya. Kenapa kelompok kami milih PKMM? Jadi alasan memilih PKMM itu karena, maaf ya guys, ada backsoundnya, minta maaf dulu. Jadi alasan kami memilih PKMM itu karena kita sebagai mahasiswa yang hidup di tengah masyarakat, berhubungan, berkomunikasi dengan masyarakat, tentunya perlu untuk membantu dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat, maupun membantu pengembangan masyarakat, misalnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kita sebagai mahasiswa ingin menyampaikan segala ilmu yang sudah kita dapatkan dari perkuliahan untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat membantu mereka dalam melaksanakan kehidupan atau menyelesaikan suatu persoalan yang ada. Gitu. Jadi lebih ke karena kita pengen langsung berkontribusi di dalam masyarakat. Kebetulan anggota kelompok kami semuanya suka berkomunikasi sama orang banyak, jadinya milih PKMM gitu. Udah. Oke, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kira-kira apa nih judul PKM yang akan kamu buat dengan kelompok? Kenapa diam-diam semua sih anggotanya? Tolong. Briefing tadi malam, tolong. Sylvia, mau jawab tuh. Gimana, Ren? Untuk judulnya sih kami belum menentukan judulnya mau apa, cuman baru kayak mengereng-reng kira-kira nanti kita mau melakukan pengabdian masyarakat gimana ya, mau bagaimana ya, baru gitu, belum ada ini sih pemikiran buat judulnya dulu. Lalu bagaimana sih kalian cara pelaksanaannya PKM kalian itu biar terwujud? Biar seru. Ya gitu, kayaknya tuh kita bakal ini loh, kita kan jadi bisa cari referensi gitu kan, kita mau ngapain gitu. Nah, kita tuh terinspirasi dari salah satu akun Instagram, itu namanya sekolah pokoknya adalah. Nah, itu tuh lebih kayak pengen ngembangin kreativitas di dalam lingkungan masyarakatnya aja sih, sama mungkin karena pandemi ini kali ya, jadi kan masyarakat pasti utamanya tuh kendalanya ekonomi, ya kan? Jadi mungkin kita bakal kayak ngebantuin mereka biar istilahnya omset mereka nggak turun, tapi bisa stabil gitu loh. Gitu sih, paling kita baru pikirin ide-ide, tapi belum kayak yang fix banget tuh belum, karena masih kita pikirin untuk sebab akibatnya, terus dampaknya kalau kita ngelakuin itu tuh apa.
di kelompok Renata. Oke, kita lanjut kelompok selanjutnya yaitu kelompok dari Christian. Kita memulai. Siapa yang ingin menjawab? Ya, halo. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Mengapa sih kelompok kalian memilih PKM? Karena anggota kami ada 5 dan karena kami belum tahu sebenarnya memilih PKM apa. Lalu kami melihat bahwa PKMT dan PKMK itu ada dalam PKMM atau bisa di gimana ya? Bisa di merge gitu loh. Jadi kami memutuskan memilih PKMM. Nah, itu aja sih sejujurnya. Lanjut ya ke pertanyaan nomor 2. Judul apa sih yang ingin kalian atau kelompok kalian kira-kira? Halo? Ya. Apa judul PKM yang akan kelompok buat? Kami belum memikirkan judulnya, belum terpikir karena kami sedang cari ide. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Ya. Bagaimana kelompok kalian itu akan melaksanakan PKMM yang telah kalian pilih? PKMM kan lebih tertuju pada masyarakat dan membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi pada masyarakat. Jadi kami mungkin akan mensurvei dulu apa masalah yang kira-kira muncul di suatu masyarakat atau satu kelompok masyarakat, lalu kami akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu. Terima kasih untuk kelompok Christian. Untuk selanjutnya dari kelompok ketua kelompoknya Ana. Kita Jerry. Kita Alfonso. Halo, saya perwakilan dari kelompoknya Ana. Halo, nampakin dulu dong Kak mukanya biar tahu nih kayak gimana, kayak gitu. Ayo, maaf soalnya aku lagi sambil jaga adikku ini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang pertama itu pertanyaan tadi kenapa milih KMM? Itu karena kami itu dari kelompok sharingnya ingin menggali lebih dalam masalah yang terdapat di masyarakat. Terus mau tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mungkin apa judul PKM yang akan kelompok kakak gunakan? Oke, kalau untuk judul, kami sudah tahu pasti judulnya juga apa sama kayak teman-teman yang lain. Soalnya ini mau fokus dulu cari mitranya. Gitu. Lalu bagaimana cara pelaksanaan kelompok kakak untuk PKMM? Nah, karena tadi kan judulnya juga belum ada karena mau cari mitra. Jadi tuh nanti kalau misalnya sudah ketemu mitranya, baru nanti dibahas dulu dengan mitra, mau di mana, terus siapa gitu. Terus kalau untuk pelaksananya, kita sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalah mungkin di daerah pedesaan gitu. Alfa? Iya, cukup. Terima kasih banyak Kak Alfa. Sama-sama. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai bab 1 proposal dan penyusunan bab 1 proposal yang akan dijelaskan oleh Sylvia. Saudara Sylvia, saya persilahkan. Untuk Iis minta tolong untuk share screen.
Semangat, Mami. Nah, kita akan membahas tentang workshop 1 ya. Oke, karena anggota di sini semua mengambil PKMM, jadi aku langsung ke PKMM ya, tanpa membahas PKM yang lain. Yang pertama tentang PKMM, itu ada, mana tunggu. Di dalam PKMM itu ada inti kegiatan. Inti kegiatannya itu tentang solusi iptek, ilmu pengetahuan atau teknologi bagi mitra non-profit. Maksud dari mitra non-profit ini kayak kamu tuh melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu di PKMM tanpa ada embel-embel bisnis atau mencari keuntungan. Kayak gitu. Jadi kayak benar-benar pure untuk berbakti atau menyelesaikan masalah. Setelah itu ada kriteria keilmuan, tidak terkait bidang ilmu untuk PKMM. Maksud dari tidak terkait bidang ilmu ini, misalkan saya nih, kan saya pendidikan matematika. Nah, saya itu bisa mengambil topik tentang misalnya bagaimana sih kesehatan masyarakat di lingkungan yang sekitarnya itu terdapat pabrik dinamo, seperti itu. Jadi kan itu kalau saya ambil topik itu kan itu membahas tentang kesehatan. Sedangkan ranah saya pribadi, saya itu pendidikan matematika. Nah, kalau di PKMM itu bisa seperti itu. Setelah itu, kamu bisa mengajak teman-teman kamu dari rentang pendidikan diploma sampai S1 yang berisi anggota 4-6 orang. Setelah itu, pendanaan di proposal yang kalian rancang itu 5-12,5 juta. Nah, untuk luaran, konteks luaran di kriteria ini kalau misalkan PKM kamu itu didanai oleh Dikti. Nah, luaran ini berarti kamu harus membuat laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan misalkan di PKM kamu itu membuat tentang suatu produk, berarti misalkan didanai oleh Dikti, berarti produk yang kamu buat itu juga harus jadi. Kira-kira begitu. Selanjutnya, next. Slide berikutnya. Nah, untuk PKM sendiri. Udah aku pindah. Iya. Ini kegiatan PKM adalah program kreativitas mahasiswa yang fokus untuk membantu masyarakat. Program yang diajukan yakni berupa program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh judul PKMM yakni pemberdayaan anak jalanan di Kota Semarang melalui industri online kreatif lampion benang. Selanjutnya, next. Nah, untuk tujuan PKM sendiri. Tujuan PKM adalah untuk memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan empatinya terhadap masyarakat setempat atau membantu masyarakat tertentu dalam suatu aktivitas atau dalam suatu permasalahan, membantu untuk memecahkan permasalahannya tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup meliputi yang pertama ada kewirausahaan masyarakat non-produktif untuk pembentukan wirausaha baru. Misalnya, pembuatan makanan yang berbahan dasar umbi-umbian, kan itu umbi-umbiannya mereka bisa tanam sendiri kan, maksudnya berarti bahan dasarnya kita tidak perlu membeli. Nah, nanti dari hasil tersebut kita bisa pasarkan secara lebih luas. Maka masyarakat di situ bisa maka itu akan membantu perekonomian masyarakat setempat di sana. Seperti itu. Untuk yang kedua, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memecahkan persoalan atau
memenuhi kebutuhan masyarakat. Misal, kita melakukan pengabdian masyarakat ke suatu desa atau suatu dusun. Nah, nanti kita bisa membangun pos yang bertujuan untuk anak-anak bisa belajar di sana, jadi membantu anak-anak yang merasa kesulitan untuk belajar. Nah, itu dilakukan secara rutin dalam beberapa bulan. Seperti itu. Untuk yang ketiga, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau lingkungan. Contohnya, pemberdayaan masyarakat tuh, misal kita membangun panggung nih. Nah, kita membangun panggung yang baik yang bisa digunakan, misal buat menari. Maka masyarakat setempat harus tingkatkan kemampuannya untuk menari, sehingga panggung tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat setempat tersebut. Selanjutnya, next. Nah, IDPKM tadi kan udah disampaikan dari setiap kelompok juga kan, berarti sekarang kita langsung menyampaikan kriteria dan pengusulannya. Yang pertama, peserta PKM adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PDDikti. Yang kedua, anggota kelompok pengusul berjumlah 4-5 orang. Dan nama-nama pengusul, ketua, dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang ketiga, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari suatu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama atau lintas perguruan tinggi. Nah, di sini tuh misal kita satu kelompok ada 5 anggota. Misal yang 4 anggota dari pendidikan matematika dan yang satu ini boleh dari program dan pendidikan matematika, misal dari P.Fis, P.Kim, P.Bio, atau farmasi dan sebagainya. Atau bisa juga dengan angkatan di atas kita. Misal kita angkatan 2019. Nah, nanti yang satunya ini bisa angkatan 2018 ataupun angkatan 2017. Terus yang perguruan tinggi dalam satu perguruan tinggi yang sama atau lintas perguruan tinggi. Berarti kita bisa dong ngajak teman kita yang bukan mahasiswa USD. Misalkan itu univnya di Jogja atau orangnya ada di Jogja, biar kita kalau biar kita kalau ada kegiatan gampang menghubunginya, gampang melakukannya. Itu. Terus yang terakhir, bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. Seperti yang dijelaskan oleh Atika tadi, bahwa kita tidak terikat oleh bidang ilmu. Misalkan ketua kita dari program pendidikan farmasi. Nah, kita kegiatannya tidak harus yang berhubungan kesehatan, tapi bisa juga berhubungan dengan lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk sistematika proposal kegiatan. Proposal PKMM ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertasnya A4. Untuk margin kiri 4 cm, margin kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Untuk halaman sampul sampai dengan daftar isi diberikan nomor halaman dan huruf I, I2, I3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Sedangkan halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka diberikan halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Jadi sampulnya
halamannya diletakkan pada sudut kanan bawah dan pendahuluan sampai dengan halaman lampiran diletakkan pada sudut kanan atas. Untuk judul PKM-nya sendiri, judul Coba apa yang share screen ya? Maaf ya teman-teman. Tunggu. Tunggu ya. Nih, udah nampak belum? bentar. Belum. Ah, udah. Udah ya? Nah, mungkin tadi sampai di sistematika. Ya, Ya, kan? sistematika. Ya. Lanjut ya, untuk judul PKM sendiri, judulnya tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Jadi di judulnya kita hanya diperbolehkan menggunakan kata-kata yang baku dan tidak boleh menggunakan kata singkatan. Yang terakhir, jumlah halaman inti yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah maksimal 10 lembar, dihitung mulai pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Jadi untuk halamannya hanya 10 lembar ya, 10 halaman. Dihitung dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Oke. Next. Nah, bagian workshop pertama itu kan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Jadi, aku akan menjelaskan bab 1 pendahuluan dulu ya. Yang pertama itu terdapat latar belakang. Nah, isi dari latar belakang itu kayak, apa sih yang melatar belakangi kamu menyusun proposal PKM ini? Misalkan yang kayak Renata bilang, karena ada pandemi, terus membantu ekonomi supaya penurunannya nggak anjlok-anjlok banget. Itu juga bisa. Nah, kamu juga bisa di dalam latar belakang ini, kamu memasukin kayak kondisi di lingkungan masyarakatnya, seperti kondisi ekonominya, sosialnya, dan lain sebagainya, dengan mengungkapkan identitas mitra. Maksud dari identitas mitra ini, misalkan, aku ke PKM, kan aku PKMM nih. Nah, aku tuh ke desa Bengkare. Nah, di desa Bengkare itu, aku tuh berkomunikasi sama Pak RT. Nah, Pak RT itu jadi identitas mitra aku untuk membantu melaksanakan program yang aku buat, kayak gitu. Terus, permasalahan yang PKM yang kamu buat itu mengangkat permasalahan kan? Nah, seberapa penting sih level permasalahan yang kalian bawa dan dibandingkan permasalahan yang ada di sekarang ini. Misalkan pada saat ini kan permasalahan yang jadi panas-panasnya itu tentang pandemi. Nah, mungkin kayak kamu bisa menjelaskan kenapa pandemi jadi kayak urgensi paling penting dibandingkan persoalan lainnya. Terus, dalam menentukan solusi masalah mitra, diharapkan mahasiswa itu mengkaji secara kritis dan mendalami akar-akar permasalahan. Terus berpikir secara kreatif untuk memilih berbagai alternatif solusi, karena kan PKM kan bukan cuma mengangkat masalah kan, tapi kayak kamu juga memberikan solusi solusi yang akan kamu angkat untuk memecahkan masalah serta bersama-sama mitra menentukan solusi yang diyakini paling efektif dalam memecahkan masalah tersebut. Terus untuk luaran. Nah, luaran di dalam bab 1 pendahuluan ini konteksnya beda dengan luaran yang kujelaskan yang di atas itu. Nah, luaran yang di konteks bab 1 pendahuluan ini berisi tentang apa yang kamu harapkan dari kegiatan ini, terus manfaat dari kegiatan yang kamu bawakan ke masyarakat itu seperti apa, kayak gitu. Terus, untuk bab 1 pendahuluan nih isinya, poin 1.1 itu latar belakang, kayak yang aku jelaskan tadi, kalau latar belakangnya itu yang apa yang melatar belakangi kamu mengangkat masalah ini. Terus poin 1.2 itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini tuh yang perkembangan dari latar belakang. Jadi kayak misalnya dari latar belakang kamu menemukan pertanyaan-pertanyaan yang akan jadi masalah. Nah, itu bisa kamu tuangkan di sini. Terus 1.3 itu tujuan kan. Nah, kalau tujuan itu berisi kayak apa sih tujuan kamu untuk PKM ini? Apakah kamu tujuannya itu untuk, kayak Renata bilang tadi, untuk supaya pendapatannya nggak anjlok-anjlok banget?
Atau bisa juga kayak misalnya kamu ingin mengetahui apakah metode pembelajaran yang kayak A ini itu baik untuk masyarakat yang seperti gimana kayak gitu. Bisa juga kayak misalnya tujuan kamu untuk PK ini sebenarnya kamu tuh mau buat produk kayak gitu. Terus 1.4 itu berisi urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini seperti yang kubahas tadi, kayak seberapa penting sih penelitian yang kamu buat dibandingkan dengan yang lain, kayak kenapa harus ini duluan kayak gitu. Terus luaran yang diharapkan 1.5. Nah, luaran ini kan yang tadi konteksnya itu beda dengan yang di atas, karena ini kayak tentang harapan dan manfaat yang kamu buat. Misalkan harapan kamu untuk PKM yang kamu buat ini adalah membuat lapangan pekerjaan. Bisa juga untuk membuat produk harapannya, atau enggak harapannya itu kamu ingin mempublikasikan secara ilmiah seperti itu. Terus ada 1.6 tentang manfaat kegiatan. Nah, manfaat kegiatan itu lebih ke misalkan manfaat kegiatan PKMM ini untuk kamu sendiri sebagai mahasiswa itu seperti apa. Terus untuk masyarakat yang kamu tuju itu seperti apa. Dan untuk pemerintah itu juga seperti apa. Jadi kira-kira begitu untuk isi bab 1 pendahuluan. Lanjut. Nah, untuk luaran tadi sudah dijelaskan luaran itu apa. Luaran itu target dari PKM yang akan dibuat atau hasil yang bisa ditentukan atau diberikan. Nah, luaran di sini pertama ada laporan kemajuan. Nah, di sini kita melaporkan kemajuan apa atau progres apa kita melakukan ini. Tentunya kalau kita melakukan kegiatan ada progresnya kan. Terus yang kedua ada laporan akhir. Nah, setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan ini, tentunya kita membuat laporan akhir kan. Laporan akhir itu mencakup kayak kita sudah melakukan kegiatan apa saja toh. Itu. Terus untuk selanjutnya terakhir ada artikel ilmiah dan atau produk program. Nah, di sini misal kalau kalian melakukan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan, kan kalau di bidang pendidikan kan berarti kalian membantu anak-anak dalam belajar kan, berarti di situ tidak ada produk program yang dihasilkan. Nah, produk program sendiri tergantung kalian melakukan kegiatan apa. Misal kalau kalian membantu masyarakat dalam penanganan sampah, berarti kan kalian nanti bisa mendaur ulang sampah menjadi apa. Nah, itu kan nanti ada produk program yang dihasilkan. Untuk kelompok yang sudah mempublikasikan artikelnya, maka tidak diwajibkan menulis artikel lagi. Jadi setiap kelompok hanya diperbolehkan mempublikasikan satu artikel saja, tidak boleh lebih. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah, ini ada contoh luaran PKM. Ini contoh judulnya supaya mengurangi pengangguran terhadap remaja di desa Belosong, Kabupaten Karanganyar dengan pelatihan pembuatan es tebu. Nah, di judul ini kan kata-katanya harus baku dan tidak boleh ada singkatan. Terus luaran yang diharapkan, pertama, dengan selesainya pelatihan pembuatan es tebu, peserta akan mendapatkan skill kewirausahaan. Terus harapan yang kedua atau target yang kedua, pemuda atau remaja yang masih menjadi pengangguran akan mendapatkan pekerjaan karena telah mengikuti pelatihan ini. Kemudian target yang terakhir atau harapan yang terakhir ada membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, teman-teman, sebelum penutupan, aku mau menyarankan ada baiknya kalau misalkan ide PKM yang kamu buat itu, maksudnya idenya tuh belum ada dari PKM sebelumnya. Jadi kayak mungkin dari Pimnas akan melirik lebih duluan ke proposal yang kamu buat. Misalkan ide yang kamu buat itu belum ada sebelumnya, seperti itu. Halo, suara kau kedengaran nggak?
PKMM tuh kita memang harus survei ke suatu masyarakatnya secara langsung biar bisa tahu itu tuh ada permasalahan apa toh gitu. Tapi karena corona gini nggak apa-apa. Mungkin karena kita gimana ya, dan nanti mungkin di sananya kita nggak yang harus mengelompokkan orang banyak gitu loh, mungkin sisa yang hari ini bisa 5 atau 6 orang dulu, yang besoknya berapa orang, besoknya lagi berapa orang, nggak yang satu kali waktu bisa semuanya bareng gitu mungkin. Terus kalau misal ya, misalnya karena kan corona gini kan pada balik kan, maksudnya pada pulang kampung gitu kan, sama siswanya. Jadi nggak apa ya, nggak semua yang anggota PKM itu ada di Jogja atau di tempat yang sama lah istilahnya. Misalnya ikut survei ke lapangan tuh cuma perwakilan aja, sedangkan yang lainnya tetap apa ya istilahnya ikut tapi lewat entah fit call, entah cuma bikin video atau apa kayak gitu gimana? Atau ada solusi atau saran lain? Karena nggak semuanya, mungkin ada beberapa yang pulang ke daerahnya dan diizinkan untuk kembali lagi ke Jogja, tapi ada sebagian yang nggak diizinkan. Kira yang nggak diizinkan itu gimana? Mungkin kalau kan kita tidak bisa memaksakan, sama nih ada yang anggota PKMM di Kalimantan, kita juga tidak bisa memaksakan untuk dia balik ke Jogja kan. Jadi yang survei beberapa orang saja tidak apa-apa, cuman yang anggota lainnya itu yang tidak bisa pulang tetap harus masih ikut serta walau enggak fisiknya di situ. Mungkin keikutsertaannya itu bisa video call atau bisa apa gitu kan, yang penting tetap ikut. Oke, terima kasih. Mungkin keikutsertaannya itu justru bisa lebih berarti loh, Re. Misalkan justru dia yang memberikan ide ke kalian, atau enggak misalkan bagi-bagi tugas aja kalian antar kelompok. Misalkan dari Renata yang survei, terus paling kamu ngerekam aja pembicaraan kamu. Nah, untuk terus yang tugas yang orang Kalimantan atau di luar Jogja bisa misalkan ngebuat proposalnya diketik kayak gitu. Dibagi-bagi tugas aja supaya merata gitu. Oke, terima kasih sarannya. Dari apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini nanti PPT-nya di-share nggak ya? Jadi ntar videonya di-share kok, Re, jadi bisa nonton lagi. Ada videonya. Oke, tinggal tadi yang terakhir jadi nggak? Oh, dari kalian udah nggak ada pertanyaan nih tentang bab 1 kayak gitu, bab 1 di proposal. Apakah udah cukup apa gimana? Udah cukup sih sejauh ini kalau dari aku. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan disampaikan. Oke, yang lain? Untuk kelompok lain? Misalnya untuk kelompok Lisa. Nah, Kak Kurnia ada pertanyaan nggak? Kalau dari aku cukup aja sih dulu. Oke, dari Tian. Skip. Udah cukup? Cukup. Oke. Nah, aku tuh mau menyarankan ke kalian nih, kalau misalkan tadi suaraku terputus ya pas akhir PPT. Kedengar nggak? Iya, tik suara. Nah, aku tuh sebenarnya tuh mau menyarankan ke kalian aja sih, kalau misalkan ada baiknya kalau misalkan ide proposal yang kalian buat itu belum idenya tuh belum ada dari tahun sebelumnya. Karena kayaknya menurut itu akan jadi kayak poin plus kamu gitu loh. Nah, jadi akhirnya dari PIMNAS atau pihak universitas akan melirik proposal yang kamu buat duluan karena idenya itu belum ada sebelumnya kayak gitu. Aku juga mau ingatin nih ke teman-teman,
kan udah dijelaskan bab 1 bagian pendahuluannya. Nah, mungkin bisa segera dikerjakan karena di workshop kedua, next workshop kedua itu bab 1 pendahuluannya itu sudah harus selesai. Begitu ya. Emang workshop keduanya itu kira-kira kapan? Itu nanti akan segera dikabari ya, terkait workshop keduanya. Mungkin bisa dikasih tentang waktu nggak, kayak seminggu dari sekarang, 2 minggu dari sekarang, atau kayak gimana gitu. Jadinya kami juga nyusunnya tuh istilahnya ada deadline-nya gitu loh buat kami sendiri. Iya boleh, ntar akan kami beritahu ya Re, kalau misal tentang rentang waktu workshop 1 ke workshop 2-nya. Oke, terima kasih ya Tika. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah nggak ada yang mau nanya ya nih? Atau ada yang mau sharing? Atau cukup? Acara langsungnya kan halo Iis. Baik teman-teman, untuk memasuki kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Saya pimpin secara isya, Islam yang lain bisa menyampaikan. Allahumma arina haqqa kalau dia berdoa wa arina batila batila wa arina sinabahana. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Semoga ntar PKM-nya lancar, begitu pula dengan isinya. Dan kita bisa lolos ke final. Terima kasih ya semuanya. Semangat. Tetap semangat, jangan putus asa. Oke, makasih. Tetap semangat, tanamkan dalam diri, pasti bisa. Yes. Dadah. Oke, makasih ya. Dadah. Kalian juga sukses, oke?